2022 ingin mereview refleksi pembelajaran saya dalam mata pelajaran MPLB yang dibawa oleh Ibu Quratul Ain. Untuk pertanyaan pertama, yakni apa yang terjadi selama proses pembelajaran? Yang terjadi selama proses pembelajaran ini, kami diberi tugas untuk membuat makalah berkelompok yang setiap kelompok berisikan 6 orang atau 6 anggota. Lalu untuk kelompok saya diberi tema membuat makalah mengenai lingkungan kantor. Setelah direvisi berulang-ulang dan sudah diajar oleh Ibu Ayun, kami lanjut membuat PPT untuk dipresentasikan di depan kelas. Menurut saya hasil kelompok saya itu sudah cukup bagus saat mempresentasikan di depan teman-teman saya, walaupun masih ada yang mungkin terbata-bata saat mempresentasikan, termasuk saya sendiri, karena malu dan grogi dan juga tidak terbiasa mempresentasikan seperti itu di depan banyak orang. Jadi langsung ngeblank dan susah untuk menjelaskan materi dengan benar. Dan juga akibat dari tugas ini, saya mempelajari bagaimana cara mengoperasikan kelompok, membagi materi, membuat makalah yang baik, dan menyimak presentasi kelompok lain dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni apa yang Anda lakukan dan apa yang dilakukan pada kelompok saya sendiri, saya ambil adil untuk membuat keduanya, yakni PPT dan makalah. Saya bagian merevisi makalahnya karena terlalu banyak yang direvisi, jadi saya mencari untuk merevisi makalahnya, dan untuk PPT-nya saya yang perlu aja dan mengedit beberapa materi. Untuk anggota kelompok saya membagikan 3 orang untuk membuat PPT dan 3 orang untuk membuat makalah. Tapi saya juga ambil adil untuk yang kedua, untuk PPT. Untuk kelompok lain, yakni saya memberikan saran, pendapat, dan pertanyaan terkait materi makalah yang mereka bawakan, dan nanti dijawab oleh kelompok yang sedang presentasi. Itu partisipasi saya untuk kelompok lain. Pertanyaan yang ketiga, yakni bagaimana perasaan Anda tentang pengalaman ini? Perasaan saya jujur saja sangat campur aduk, karena di sisi lain saya senang karena mendapat banyak pembelajaran baru tentang bagaimana menulis PPT yang baik dan benar, bagaimana membuat makalah yang baik dan benar, bagaimana penulisannya yang benar. Tapi di sisi lain juga saya bingung untuk membuat makalah saya terdapat materi yang lengkap dan membuat PPT yang menarik. Itu jujur saya masih bingung, jadi saya agak kurang senang. Yang nomor 4, ini apa yang merasa puas atau tidak puas? Saya sendiri, saya merasa puas untuk hasil kerja kelompok saya dan nilai yang telah diberikan oleh kelompok saya, karena merasa hasil kerja saya dan seluruh anggota kelompok saya menjadi tidak sia-sia karena mendapatkan hasil yang bagus. Pertanyaan nomor 5, yakni apa yang berjalan dengan baik selama pembelajaran ini? Menurut saya yang berjalan dengan baik dalam pelajaran ini itu saat kelompok saya mempresentasikan di depan teman-teman, karena saya sebelumnya agak takut teman-teman saya termasuk saya tidak dapat menyampaikan materi dengan baik dan benar. Tapi pada hasilnya kita dapat mempresentasikan dengan baik menurut saya. Nomor 6, yakni apa yang tidak berjalan dengan baik dan mengapa? Kelompok saya terdapat beberapa anggota yang masih sangat pemula untuk menggunakan laptop dan Microsoft Word, sehingga saya dan teman-teman saya yang sudah terbiasa harus pelajari dari awal, sehingga itu menurut saya sedikit menghambat pekerjaan untuk membuat makalah. Tapi itu tidak apa-apa menurut saya, karena setelah itu membuat makalah kembali berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, yakni mengapa Anda pikir hal tertentu berhasil atau tidak berhasil? Menurut kelompok saya, menurut saya berhasil karena telah mendapatkan hasil yang memuaskan, dan juga setelah melihat hasil kerja kelompok saya rasa itu cukup untuk dikatakan berhasil dalam membuat makalah, PPT, dan juga saat mempresentasikan di depan kelompok saya, walaupun masih banyak kurangnya. Pertanyaan yang ke-8, yakni bagaimana faktor-faktor tertentu
akhir kelompok saya dari mulai mencari materi, mencari desain, mengetik makalah itu sudah sangat bersungguh-sungguh sehingga menurut saya layak untuk mendapatkan hasil akhir yang bagus dengan nilai yang bagus menurut saya juga. Seandainya mungkin kami tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas ini, pasti sudah dapat dipastikan kalau akan mendapatkan hasil yang buruk. Yang ke-9 ada apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman ini. Yang bisa saya pelajari dari tugas yang diberikan kali ini itu saya belajar bagaimana cara public speaking yang jelas, yang menarik dan yang bagus itu bagaimana saya belajar dari tugas ini, dan cara penulisan makalah yang baik dan sesuai standar itu juga saya pelajari dari tugas ini. Yang ke-10 yaitu ada apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda di masa depan. Tentunya yang saya lakukan di masa depan secara berbeda yakni saya akan belajar lebih berani untuk berbicara di depan banyak orang sehingga saat menjelaskan materi tidak terbata-bata dan lebih bagus daripada saya saat presentasi kemarin di depan teman saya. Dan juga saya akan memperbaiki pembuatan makalah atau laporan yang kedepannya mungkin akan saya buat di masa depan. Ke-11 yakni langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan kinerja Anda selanjutnya. Langkah konkret yang akan saya ambil untuk meningkatkan kinerja saya yaitu misal jika saya tidak paham mengenai sesuatu, saya akan belajar untuk mencari solusinya sendiri dan berusaha meningkatkan skill saya dengan bertanya atau mencari tutorial YouTube. Bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran ini dalam situasi lain? Pada saat saya bekerja nanti, saya akan menerapkan tips-tips yang diberikan oleh Bu Ayun untuk pembuatan makalah, untuk pembuatan laporan, dan lain-lain. Bagaimana cara penulisan yang benar dan juga cara public speaking yang bagus jika semisal nanti suatu saat saya berkesempatan untuk memimpin meeting atau mempresentasikan sesuatu di dunia kerja. Saya akan menerapkan tips-tips yang dipelajari sekarang.